Dilanjut aja. Aku mendengarkan aja. Brainnya malah menghilang, padahal mau aku kenalin biar jadi duta humas Mbak besok Mbak. Oke, Kak Rey sudah bisa terhubung lagi? Iya, halo Kak. Maaf tadi sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa dilanjut lagi nih, kita absen tadi baru beberapa warcap, kita lihat sudah banyak warcap yang bergabung di sini biar teman-teman juga bisa saling kenal. Oke, dari Kak Asmi coba Kak Asmi mau panggil siapa Kak? Dari teman-teman yang udah on cam nih. Dari mana ya? Tadi saya lihat dari warcap Grobogan sepertinya belum memperkenalkan diri ya, Kak. Mungkin bisa di on mic dulu dari warcap Grobogan. Halo. Ah, belum terdengar nih suaranya. Kayaknya belum. Oh, di Kak Rey terdengar nggak, Kak? Belum Kak, belum terdengar suara. Eh, ini barusan Kak Asmi atau Kak Milana ya? Coba. Azmi, 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 Azmi. Kak Mei Oh, sepertinya suaranya belum oh iya terdengar, Kak berarti Mei. belum nih. Iya, maaf. Iya, udah aman. Oh. Ini udah terdengar belum ya Kak ya? Sudah, sudah. 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meilana Puspitasari dari Kuarcap Grobogan sebagai calon duta humas tentunya di Kuarti daerah Jawa Tengah. Salam kenal kakak-kakak. Salam kenal. Kak Mei ya berarti panggilannya ya. Ya, Oke. Selanjutnya mungkin dari siapa mana nih, Kak Ri? Kita coba absen lagi dari Kuarsiap Tegal. Mungkin tadi ada Kak Nelis nih sepertinya dari Kuarsiap Tegal. Bisa terhubung? Halo Kak Nelis, apakah terhubung? Halo semuanya, Halo, mungkin kedengaran bisa Kak? memperkenalkan diri. Ya, Kenalin, aku Nelis Ada, biasa dipanggil Nelis. Aku dari Kuartir Cabang Tegal. Salam kenal ya semuanya. oke, salam kenal. salam kenal. Oke, mau ke siapa lagi nih? Ini juga ada dari, oh iya adik saya belum saya panggil. Dari Kuarsa Wonosobo mungkin bisa memperkenalkan diri. Ini kayaknya suaranya belum masuk ke Zoom ini, Kak. Aku baru dengar suaramu secara langsung. Belum ya? Sepertinya kakak belum bisa mendengar suaranya Kak Dewi ya.
Oke, nanti mungkin dicek dulu device-nya ya Kak Dewi. Terus tadi ada juga yang mana lagi nih? Dari Kuarcap mana yang belum dipanggil Kak Rey? Ini Kota Magelang itu belum itu Bunga. Oh Coba iya. perkenalan dulu Bunga. Halo, salam kenal kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Kusumawati Saning Ratu. Kakak-kakak semua bisa panggil saya Bunga. Saya dari Kuarcap Kota Magelang. Salam kenal. Oke, Bunga, salam kenal juga. Nah, teman-teman, nanti 9.30 langsung saya mulai. Sebelumnya untuk teman-teman dan kakak-kakak semua, untuk bisa on cam dan juga kalau bisa menggunakan juga ini ya, background Zoom yang sudah disediakan. Sebentar. Nah, menggunakan background Zoom yang ada di chat ya, kalau belum punya ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk mengubah nama tampilan di Zoom-nya menjadi nama dan juga kuarcapnya. Biar tahu nih teman-teman asalnya dari kuarcap mana aja dan juga nanti sekalian absen. Udah lengkap belum dari kuarcap. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman sampai 9.30.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh peserta Technical Meeting Duta Humas Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2025. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menyambut kakak-kakak semua yang nantinya ini merupakan agenda penting sebagai langkah awal dari perjalanan Duta Humas Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2025. Di mana kegiatan pada hari ini, yaitu technical meeting, bertujuan untuk menyamakan bagaimana persepsi kita nantinya dan juga untuk menyampaikan informasi teknis pelaksanaan pemilihan Duta Humas Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2025, serta menjalin keakraban dan komunikasi awal antar peserta maupun panitia. Maka dari itu, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan semangat, antusiasme, dan tentu tetap menjaga etika kepramukaan. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Pusat Data dan Informasi Kuartir Daerah Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati, Kak Ardo, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menghadiri technical meeting kegiatan Duta Humas ini. Mohon izin mewakili Wakahumas dari Informatika Kuartir Daerah Jawa Tengah, Kak Diki, yang sedang berhalangan. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kakak-kakak dan adik-adik yang sudah mendaftar ya di Duta Humas Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2025. Duta Humas ini nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak Duta Humas ya. Harapannya nanti tolong disimak. Yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya adalah komitmen dari peserta Duta Humas, baik selama proses hingga bulan Oktober, lama ya, kegiatan pramuka yang ada edarannya resmi itu paling lama itu kegiatan Duta Humas. Angkatan pertama itu 6 bulan kalau nggak salah. Bener ya? Ini kan Asmik tadi 6 bulan ya? 6 bulan betul. Kayaknya iya segituan. Pelakunya masih ada ya kan? Jadi ini masih mending kita kurangi, tapi sebenarnya pengabdiannya itu 1 tahun. Jadi biar ada pembiasaan bagaimana caranya berkolaborasi, bagaimana caranya untuk bisa saling mengenal dan kemudian punya relasi. Dan harapannya ke depan itu Pramuka Jawa Tengah itu tidak hanya bagus di salah satu warcap aja, tapi Pramuka Jawa Tengah itu bagus karena bisa berkolaborasi. Kalau kita bisa berkolaborasi bersama-sama dari seluruh kuartir cabang yang jumlahnya 35, kita bisa mengguncang dunia lah, masuk Indonesia doang. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berdinamika, selamat belajar mengatur waktu, selamat belajar mengatur kesehatan, dan selamat belajar mengatur hati. Jadi itu poin-poinnya yang pengen saya sampaikan. Dan untuk catatan, ini sudah kenal kan sama Kak Rehan Delpi kan? Itu juara 1 Duta Humas tahun kemarin. Nggak ada yang nanya dia sekarang lagi di mana. Semalam tidur di mana Kak?
lagi apa, Kak? Casingnya aja bisa seperti itu, tapi dia di Karanggeneng, Puskepram. Tadi saya sempat share screen kegiatan yang ada di Karanggeneng. Ada lomba Pramuka Garuda berprestasi. Dari kemarin Kak Delpi sudah di sana. Tapi apakah kalian lihat muka Kak Delpi di postingan Kuarda? Nggak ada kan? Ada nggak? Nah, gitu. Tidurnya sekamar berberapa Kak Delpi? Berlima, Kak. Berlima. Oke? Kalau Berlima. ya, oke. Diketawain sama Kak Rilu. Ini saya juga mau memperkenalkan ya sebelum saya akhiri. Ini ada kakak-kakak dari Pusdatin Kuarda Jawa Tengah juga, ada Kak Niken yang dulu juga Duta Humas, ada Kak Ari. Ini pada nggak on cam nih, cara keluarga semua. Kak Ari di mana Karanganyar, Niken di Demak, Kak Rilo itu dari Karanganyar, ada Kak Tantri di Cilacap, eh, siapa lagi? Kak Asmi, lupa. Kak Asmi. Jadi mungkin nanti juga adik-adik peserta juga akan berdinamika. Mohon ditanyakan sedetail-detailnya. Nanti kalau ada banyak pertanyaan, ya kan, setelah dipaparkan nanti sama Kak Rehan Delpi, jangan sampai kalian eh, apa ya menyesal di belakang gitu kalau nggak bertanya. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik semuanya eh, karena ke depan itu kalau saya selalu bilang eh, duta humas itu eh, mau jadinya sih keluarga ya harusnya dengan dinamikanya tentunya. Kemudian ada yang baru bergabung, Kak Ella. Selamat datang, Kak Ella. Dan saya juga mau mengumumkan untuk per tahun ini saya melepaskan jabatan saya menjadi Kepala Sekolah Duta Humas. Kalau dulu saya sudah jadi Kepala Duta Humas 4 tahun. Nah, nanti tahun ini kepala sekolahnya akan saya umumkan berikutnya. Tadi pagi sudah saya telepon calon kepala sekolah yang akan mendampingi eh, peserta Duta Humas 2025 ini. Gitu saja dari saya, tanpa panjang-panjang biar nanti bisa diperlama di tanya jawab. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Ardo. Selanjutnya akan saya langsung sampaikan materi technical meeting pada pagi hari ini. Nah, untuk teman-teman nanti bisa diperhatikan dengan baik dan juga dicatat bila nantinya ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau bila penyampaian yang saya sampaikan nanti kurang detail. Karena nanti setelah sesi pemaparan akan ada sesi tanya jawab. Akan saya buka. Hmm. Baik, apakah sudah bisa terlihat PowerPoint yang saya tampilkan? Sudah, Kak? Oke, Sudah, baik. Kak. Duta Humas Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2025. Nah, ini nggak kelihatan. Nah,
Jadi, Duta Humas ini nanti itu diperuntukkan bagi anggota Gerakan Pramuka untuk penegak dan juga pandega yang aktif di gugus depan se-Jawa Tengah. Nah, di mana kegiatan ini nantinya bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan nantinya juga diharapkan bisa membekali para pesertanya di bidang kehumasan, serta membantu nantinya peningkatan fungsi kehumasan di setiap kuartir cabang masing-masing. Nah, dalam pelaksanaannya nanti dilaksanakan secara hybrid, yaitu online dan juga offline. Nah, untuk tahun ini, Duta Humas nantinya disebut Duta Humas Pramuka Jawa Tengah 2025, yang akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Oktober tahun ini dengan media hybrid, yaitu online dan juga offline, dengan tema kegiatan komunikatif, inovatif, kompetitif, dan juga inspiratif. Dengan moto Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, dengan slogan Penggerak Warta Pembuka Cakrawala. Nah, berkenaan dengan jadi nanti komposisi peserta yang dimasukkan di sini adalah dan minimal bisa menjadi golongan penegak atau pandega dengan jumlah minimal per kuarcap itu sebanyak 2 orang. Nah, di sini adalah minimal, jadi boleh mengajukan 5, 6, dan sebagainya, asalkan memenuhi minimal, yaitu 2 orang, 1 orang putra dan juga 1 orang putri. Dengan syarat umum, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu penegak dan pandega berusia 16 sampai 25 tahun, dan juga nantinya diharapkan untuk bisa mematuhi tata tertib lomba. Untuk syarat administratif yang mungkin sudah dilaksanakan oleh teman-teman, yaitu kemarin, mengisi formulir pendaftaran dari Ayo Pramuka Kuarnas, lalu juga memiliki KTA yang sudah terintegrasi di Ayo Pramuka Kuarnas, lalu juga sudah dilantik minimal penegak bantara atau pandega yang nantinya dibuktikan dengan SK pelantikan, sudah mendapatkan izin dari orang tua, juga aktif di gugus depan, memiliki kartu asuransi atau BPJS atau lainnya yang masih berlaku, dan juga mendapatkan surat tugas atau mandat dari kuartir cabang masing-masing. Nah, prosedur pendaftarannya yaitu dari tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini, yaitu 27 Juni. Melalui Pramuka Kuarnas. Dan ini berkas pendaftaran dan izin orang tua, pelantik kartu asuransi, BPJS, surat tugas kuartir cabang, foto berseragam pramuka atau dan scout look, tanpa tutup kepala, tampak depan, samping kanan dan kiri, juga mengupload video perkenalan. Dalam hal ini link yang sudah teman-teman upload di Instagram atau di platform lain, nanti linknya lah yang dikumpulkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kegiatan ini bersifat sesosial atau spiritual, di mana maksudnya ini nanti Duta Humas itu dituntut untuk memiliki nilai-nilai moral dan etika kuat, lalu ada emosional, emosi, tetap tenang dalam tekanan, dan empati. Lalu ada sosial, di mana peran Duta Humas ini sangat erat ya teman-teman dengan interaksi sosial, di mana seperti bekerja sama, menjalin relasi, dan juga menjadi jembatan komunikasi yang efektif antar individu maupun kelompok. Dan juga intelektual, di mana perlu memiliki wawasan yang luas. Duta Humas juga bisa berpikir kritis serta mampu menyampaikan informasi secara tepat dan cerdas. Yang terakhir adalah fisik, di mana Duta Humas ini juga menuntut ketangguhan fisiknya, mulai dari tampil di depan umum, meliput kegiatan, hingga mendokumentasikan kegiatan. Nah, di mana
kegiatan Duta Humas ini nanti dinilai meliputi dari administrasinya sebanyak 5%, lalu pada proses bimbingan teknis, lalu yang paling tinggi ada di Bakti Duta Humasnya nanti, dan juga ada final pemilihan Duta Humas, dan juga dalam rencana tindak lanjutnya nanti. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa diperhatikan tahap BIMTEK atau bimbingan teknis. Jadi nanti teman-teman, adik-adik dan juga kakak sekalian, setelah TM akan dilaksanakan bimbingan teknis, di mana dilaksanakan selama 12 hari, yaitu dari tanggal 30 Juli sampai dengan 12 Agustus, di mana bimbingan teknis ini dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan diharapkan teman-teman bisa aktif dan juga hadir selama 12 hari tersebut. Nah, selama masa bimbingan teknis tersebut berlangsung, peserta akan mendapatkan materi public speaking dan personal branding, di mana ini berkaitan dengan teknik berbicara di depan umum secara percaya diri, menarik, serta membangun citra diri yang positif sebagai representasi kehumasan pramuka. Yang kedua, berkenaan dengan media sosial dan konten kreatif, di mana nantinya teman-teman akan mempelajari strategi pemanfaatan media sosial, serta membuat konten kreatif yang menarik, relevan, dan sesuai dengan gerakan pramuka. Materi yang ketiga adalah reportase dan menulis berita pramuka, di mana nantinya teman-teman akan mempelajari teknik reportase dan penulisan berita kegiatan pramuka yang informatif, faktual, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Yang selanjutnya ada desain, di mana nantinya teman-teman akan belajar berkenaan dengan mempelajari dasar-dasar desain grafis. Selanjutnya, berkenaan dengan literasi digital, jadi nanti teman-teman itu juga akan diberi pembekalan materi pentingnya etika dan keamanan dalam dunia digital. Lalu yang terakhir ada teknopreneur, mempelajari kemajuan teknologi dan manfaat dalam berwirausaha. Tidak lupa juga teman-teman nantinya juga wajib mematuhi tata tertib dan juga mengerjakan challenge karena ini merupakan hal yang termasuk yang dinilai ya teman-teman, mengerjakan tugas dan juga setelah BIMTEK selesai, nanti teman-teman akan diberikan penugasan yang untuk melanjutkan ke tahap bakti Duta Humas Pramuka. Nah, jadi setelah BIMTEK, teman-teman akan masuk ke tahap Bakti Duta Humas yang akan dilaksanakan selama 24 hari, yaitu dari tanggal 13 Agustus sampai dengan 5 September 2025. Jadi selama kegiatan bakti ini nanti teman-teman wajib didampingi oleh pendamping Duta Humas. Nah, di mana dalam hal ini pendamping Duta Humas itu bisa dari andalan, pengurus atau staf yang ditugaskan oleh kuartir cabang. Jadi, Kuarcap itu tahu kalau teman-teman Duta Humas sedang melaksanakan bakti Duta Humas di kuartir cabang masing-masing. Nah, di mana selama kegiatan itu eh, teman-teman membantu kuartir cabang dalam di kegiatan kehumasannya. Nah, bisa dalam bentuk kontribusinya, dalam mengelola aset, lalu kerjasama dengan admin pengelola, lalu kontribusi dalam pembuatan konten. Nah, jadi teman-teman dalam Bakti Duta Humas ini bisa ikut seperti tugasnya membuat berita di Kwarcap atau membuat konten, membranding sosial media Kwarcap agar lebih hidup, lalu juga melakukan reportase dan sebagainya. Jadi nanti bisa dimaksimalkan sebaik mungkin selama 24 hari ini kehumasan dari kuartir cabang masing-masing itu bisa hidup kembali mungkin dengan bantuan dari Duta Humas yang melaksanakan bakti di kuartir cabang tersebut. Nah, juga dalam hal ini Duta Humas itu tidak boleh digantikan oleh pihak lain dengan alasan apapun. Nah, nantinya setelah Bakti Duta Humas, lalu masuk ke tahap penentuan finalis.
Nah, di mana kategori finalis yang akan dipilih itu yang pertama, di mana teman-teman yang sudah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang sudah disebutkan di awal tadi, lalu juga sudah menyelesaikan tahapan BIMTEK selama 12 hari, telah menyelesaikan tahapan Bakti Duta Humas selama 24 hari, dan nantinya akan dipilih 10 peserta terbaik dari berdasarkan akumulasi nilai tertinggi di seluruh tahapan Duta Humas tersebut. Nah, penentuan finalis ini akan dilaksanakan selama 7 hari setelah tahapan Bakti Duta Humas, yaitu tanggal 12 September 2025. Nah, selanjutnya tahap final pemilihan Duta Humas. Jadi setelah pengumuman 10 orang yang masuk ke final, itu nanti teman-teman dari 10 orang tersebut mengirimkan surat tugas harus melengkapi administrasi pada tahap final Duta Humas. Yang pertama ada surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh Kuartir Cabang untuk Duta Humas Pramuka Jawa Tengah, foto full body dan juga video perkenalan berdurasi maksimal 5 menit. Yang perkenalan awal kan saat melaksanakan bakti Duta Humas dan juga motivasinya menjadi Duta Humas Pramuka Jawa Tengah. Selanjutnya, mekanisme penilaiannya nanti untuk 10 finalis tersebut yaitu adalah melaksanakan sesi kegiatan yang bersifat oratif melalui Zoom meeting dengan untuk meliterasi masyarakat dengan rangkaian. Nah, jadi teman-teman nantinya akan menjadi narasumber di sosialisasi yang teman-teman adakan sendiri dengan materi literasi digital dan juga teman-teman membuat publikasi mengenai kegiatan tersebut dengan audiens maksimal 300 orang dan dengan waktu persiapan 15 menit dan penyampaian materi selama 60 menit. Di mana 60 menit ini sudah termasuk penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya tahap rencana tindak lanjut ini adalah lanjutan dari program Duta Humas. Jadi dengan RTL yang terstruktur, nantinya diharapkan peran Duta Humas ini tidak berhenti di perayaannya saja, tapi juga menjadi bagian strategis dan komunikasi publik kuartir. Nah, sasarannya ini untuk para Duta Humas Jateng yang terpilih juara 1, 2, 3, dan juga finalis dan juga peserta potensial lainnya, dan seluruh unsur kuartir, lembaga, dan panitia penyelenggara. Nah, untuk RTL-nya bisa dilihat langsung nanti di Juklak. Nah, untuk tahap pengukuhan Duta Humasnya nanti diikuti oleh peserta yang tadi masuk finalis ya, teman-teman yang sudah menyelesaikan BIMTEK, Bakti, dan RTL, dan juga mendapatkan keterangan telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kuarda Jawa Tengah. Di mana nanti juga Duta Humas Jawa Tengah yang telah mendapatkan surat keterangan yang telah ditetapkan oleh dengan surat keputusan Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, juga Duta Humas Pramuka Jawa Tengah dikukuhkan oleh Ketua Kuartir Cabang masing-masing yang teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan agenda Kuartir Cabang. Nah, untuk penentuan juaranya nanti, juara akan terdiri dari juara 1, 2, dan 3, di mana diambil dari peringkat total skor yang diurutkan dari jumlah nilai yang tertinggi sampai terendah, di mana ditentukan oleh tim juri, dan nantinya ditetapkan oleh surat keputusan Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, dan nantinya ketentuan dan ketetapan dari tim juri ini tidak dapat diganggu-gugat. Nah, mungkin segitu. Mungkin itu saja penyampaian technical meeting dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa langsung raise hand.
Kalau masih ada pertanyaan bisa raise hand melalui Zoom, nantinya akan dibantu dijawab oleh Kapus Datin atau juga dengan kakak-kakak Duta Humas sebelumnya, Kak Asmi dan juga Kak Ella. Nah, ini mungkin sudah ada yang bertanya, yaitu dari Kuarcap Kota Pekalongan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Troy Saif Rohman dari Warcap Kota Pekalongan. Izin bertanya sebelumnya, di Cuklak itu terdapat eh, ini komunikasi yang dimaksud dari efektif, efisien, efektif dan adaptif itu maksudnya gimana ya, Kak? Terima kasih. Baik, di Juklak yang mana, Kak? Cuklak bagian bab ke pelaksanaan penyelenggaraan. Pelaksanaan. Sebentar. Oh iya. Jadi komunikasi efektif itu nanti teman-teman bagaimana teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan berbagai lapisan. Misal bagaimana komunikasi teman-teman antar peserta. Nantinya kan teman-teman akan dibikin kelompok ya. Jadi komunikasi bagaimana teman-teman ke kelompoknya itu juga. Lalu yang terpenting adalah bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan kuartir cabang masing-masing. Karena eh, karena nantinya teman-teman akan melaksanakan bakti di mana teman-teman itu nanti harus bisa membantu atau meningkatkan kapasitas dari kehumasan yang ada di kuartir cabang masing-masing. Jadi sebisa mungkin teman-teman ini bisa melakukan komunikasi yang efektif, tidak hanya kepada satu tim humasnya saja, tetapi juga ke kakak andalan, ke hal-hal yang berkaitan. Selain itu juga nantinya teman-teman bisa berkomunikasi dengan misal dibutuhkan yaitu dengan kepanitia dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari Kuarcap Kota Pekalongan ada yang ingin disampaikan lagi. Oke, dari saya cukup, Kak. Terima kasih. Baik, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya, Kak. Iya, baik Kak Mailana. Oke, baik. Perkenalkan dulu, saya Melana Puspitasari, bisa dipanggil Melana. Saya izin bertanya ya, Kak. Untuk penyelenggaraannya tadi kan menurut saya sendiri, tadi saya dengar ada pembuatan video. Nah, itu nanti ada temanya sendiri atau kita emang dilatih untuk kreatif temanya dari kita atau memang dari sananya atau memang dari Kuarcap atau gimana? Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Kak Mailana ya. Jadi, video yang selama ini sudah ada yaitu adalah video perkenalan yang untuk pendaftaran, di mana itu eh, video sekreatif teman-teman untuk memperkenalkan atau membranding diri teman-teman yang nantinya teman-teman upload di Instagram. Nah, untuk video yang kedua itu adalah video yang dibikin oleh 10 finalis yang masuk 10 besar, di mana itu nanti juga sesuai dengan kreatif teman-teman masing-masing, di mana harus mencakup info yang tadi sudah saya sampaikan di Juklak, yaitu nama, video perkenalan, habis itu motivasinya, dan juga pengalaman selama Bakti Duta Humas. Nah, untuk spill-spill dikit ya teman-teman, di mana nanti selama apa itu namanya? BIMTEK juga kan ada beberapa tugas video. Nah, jadi untuk tugas-tugas video itu nanti bisa dikreasikan sesuai dengan kreatif teman-teman masing-masing. Seperti itu, Kak Meilana. Terima kasih, Kak. Baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Saya, Kak. atau ditanyakan. Baik, dari Kak Sutrima dari Kuarcap Kota Magelang. Eh,
Sebelumnya, perkenalkan saya Sudirma Rejeki dari Kuartir Cabang Kota Magelang. Izin bertanya, Kak, untuk kegiatan BIMTEK-nya itu kan selama 12 hari. Nah, itu kan sudah ada materi-materinya apa-apa aja. Namun untuk waktunya itu apakah selalu pagi, siang, sore, atau bagaimana? Atau malam begitu? Karena eh, nah, kalau di malam hari kemungkinan ada sedikit kendala begitu, Kak. Terima kasih. Baik, jadi nanti waktu BIMTEK akan disampaikan setelah TM ya teman-teman. Nah, gimana kalau BIMTEK itu kemungkinan besar dilaksanakannya dari sore atau malam hari. Itu dari pengalaman saya tahun lalu, karena kalau pagi dan siang itu kemungkinan jarang, kalau kecuali kalau misalnya hari hari libur ya teman-teman. Jadi kalau untuk BIMTEK kemungkinan besar nantinya akan dilaksanakan dari sore atau malam hari. Tapi malam harinya juga bukan malam yang dimulai jam 9 atau jam 8 gitu juga bukan. Insya Allah sekitar habis maghrib atau isya seperti itu. Mungkin dari Kak Sutrima ada feedback yang ingin disampaikan. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Namun untuk kegiatan misal ada malam hari, saya ada perlu izin dulu di eh, pondok pesantren saya dulu, karena kalau setelah habis Isya sekitar jam 8 itu ada mengaji dan terkadang itu tidak boleh ditinggalkan gitu, Pak. Baik, bisa nanti dari Kak Sutrima bisa dikomunikasikan juga ke kuarcapnya masing-masing seperti itu. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk absen yang ada yang linknya di chat ya teman-teman. Baik, Kak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman dari kuarcap lain ada yang ingin ditanyakan. Selagi menunggu pertanyaan, mungkin dari teman-teman jangan lupa untuk absen untuk peserta Duta Humas. Oke, baik. Dari Kak Damian dari Kuarcap Cilacap, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, selamat pagi.